Namaku Mita. Kisah nyata ini aku alami ketika aku kuliah di salah satu kampus di kota Bandung. Bisa dibilang jarak dari rumah ke kampusku itu cukup jauh. Semester awal aku sering telat jika kuliah pagi. Dan jika pulang pun kadang malam dan lagi-lagi terjebak macet. Hingga semester selanjutnya pun aku memutuskan untuk mengambil satu kamar dan tinggal di asrama kampus. Tak jauh dari kampusku itu memang ada asrama untuk mahasiswa. Awalnya aku agak ragu untuk mengambil asrama. Karena memang asrama itu tidak begitu ramai. Dan temanku tidak ada yang tinggal di sana. Jadi aku harus beradaptasi lagi dengan yang lainnya. Singkat cerita, aku tinggal di asrama itu. Aku ingin punya kamar yang ada pemandangannya bagus dan ada jendelanya juga. Lalu yang tersisa hanya kamar di lantai 4 asrama itu yang sesuai dengan mauku. Kamarnya cukup nyaman. Meskipun jika siang memang cukup panas di sana. Di asrama itu aku juga tidak banyak kenal. Karena kebanyakan orang-orang pulang kampus masuk asrama dan istirahat. Hari demi hari berlalu. Awal-awal tinggal, aku merasa biasa-biasa saja. Namun, jika sudah lewat jam 10 malam, kadang aku sering mendengar suara gaduh orang berlarian di koridor. Atau tangga besi menuju ke lantai 4. Karena memang kamarku paling pojok dan dekat dengan tangga ke bawah. Jadi aku sering terganggu dengan suara bising yang entah siapa. Sampai pada suatu sore, ketika itu aku sedang duduk-duduk sambil makan dengan beberapa seniorku.
Mereka bertanya padaku, apa aku tinggal di asrama? Aku jawab iya. Lalu salah satu dari mereka tiba-tiba bercerita tentang hal seram di asrama itu. Dulu, ada anak kelasnya yang tinggal di sana dan akhirnya pindah. Karena diganggu hantu anak kecil. Pernah suatu waktu berfoto di kamar itu. Dan ada penampakan anak kecil yang ikut dalam foto. Ada juga cerita sosok anak kecil yang suka duduk di atas perut saat tidur di asrama. Dan ada boneka yang katanya ada arwahnya. Sampai kakak tingkatku itu katanya disukai oleh anak kecil itu. Dan menganggap bahwa ia adalah kakaknya. Jadi setiap malam, katanya sering diajak main dan datang mengunjunginya. Begitu cerita kakak seniorku. Aku pun menyanggahnya. Mungkin itu dulu kali teh. Sekarang gak ada apa-apa kok. Aku udah semingguan di sana. Alhamdulillah gak ada yang aneh-aneh, kataku sambil tersenyum. Pada malam harinya, di asrama saat itu sedang sepi. Karena ada pertandingan sepak bola. Kebanyakan dari mereka pada ikut nonton bareng. Aku pun naik ke lantai 4 menuju kamarku. Begitu masuk kamar, aku langsung membuka jendela dan membiarkan angin masuk. Lampu masih kupadamkan karena cukup gerah malam itu. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Kupejamkan mataku agar tertidur. Dan tak berapa lama aku tertidur. Hingga aku terbangun mendengar suara gaduh langkah kaki yang berlarian di depan kamarku. Aku pun berdiri dan menuju pintu kamarku. Ku dengar suara berlarian itu semakin terdengar jelas dari depan kamarku. Dan kini terdengar suara anak kecil tertawa
Dengan segera, aku buka pintu kamarku. Dan kulihat di lorong depan kamarku itu tidak ada siapa-siapa. Saat aku akan tutup pintu itu, kulihat ada anak kecil duduk di anak tangga depan kamarku itu. Anak kecil itu duduk membelakangiku. Di sekitar anak tangga ketiga menuju ke bawah. Rambutnya sebahu dan sepertinya anak kecil itu perempuan. Adek, lagi apa? Tanyaku. Dan anak kecil itu pun menjawab, Kak, main yuk. Hah? Main? Ini udah hampir jam 10 malam loh, Dek. Rumah kamu di mana emang? Aku sempat berpikir ini anak siapa? Apa memang ada mahasiswi yang sudah punya anak di sini? Ketika aku tanyakan padanya, tanpa menoleh, anak itu menunjuk ke arah kamarku. Oh, itu mah kamar kakak, Dek. Dia pun seakan menyelaku dan berkata, Mama. Mama. Refleks. Aku menoleh ke belakang, ke arah kamarku yang pintunya terbuka itu. Tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku lihat ke arah tangga lagi, astaga. Loh, anak itu sudah tidak ada. Di pikiranku, mungkin dia sudah turun berlari. Tapi suara tangga ini sangat berisik jika ada yang menginjaknya. Seketika, timbul perasaan tidak enak. Buru-buru aku pun kembali masuk ke kamar. Dan langsung mengunci pintu. Aku duduk di tempat tidur sedikit termenung. Lampu kamarku masih padam. Dan jendela kamarku masih terbuka. Cahaya dari luar asrama ini cukup menerangi kamarku. Aku mencoba untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan kembali rebahan di atas tempat tidur. Sekejap aku menutup mata. Ada suara ketukan di jendela. Dan suara itu cukup menggangguku. Ku buka mata dan menengok ke arah jendela. Terlihat sebuah tangan menyelinap dari luar kamarku. Dengan segera, aku bangkit berdiri dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Dan seketika tangan itu pun hilang.
Sadar ada yang tidak beres, segera aku pun keluar dari kamarku. Begitu ku buka pintu, tepat di pintu kamarku itu berdiri sosok perempuan dengan wajahnya yang penuh darah dan matanya yang melotot ke arahku. Di sampingnya, kulihat anak kecil yang wajahnya sudah tidak karuan, hancur penuh darah. Refleks, aku banting menutup pintu dan tiba-tiba Kak, main yuk. Muncul kepala anak kecil itu menembus pintu sambil melihat ke arahku. Kakiku benar-benar terasa lemas. Dan aku pun terjatuh lunglai tak sadarkan diri. Begitu sadar, aku masih terbaring di depan pintu kamarku. Keesokan harinya, aku bercerita pada teman di kamar sebelahku. Dan dia pun merasa ketakutan. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah karena tidak berani menginap di asrama. Entah apa ceritanya, kenapa ada sosok perempuan dan anak kecil itu yang jadi penunggu di sana. Banyak asumsi yang terdengar di telingaku. Tapi aku sudah tidak mau tahu lagi. Cukup sekali itu saja aku melihat dan bertemu dengannya.